Saya mau tanya abati. Abati artinya my father. Oke, my son. Apa benar duit hasil korupsi kalau dibelanjakan barang-barang itu akan menjadi saksi di akhirat nanti? Wa may yaghlul, siapa yang curang, ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah, dia akan membawa kecurangannya hari kiamat. Hadisnya tentang pengutip zakat. Ini kambing untuk zakat, ini kambing untuk saya, karena gratifikasi. Di akhirat nanti akan ada orang memikul kambing, ada yang mikul sapi. Masih keren mikul kambing, mikul sapi, mikul bakwan. Ada nanti yang kita lihat mikul apa? Kijang Innova, plat merah. Tapi mikul yang remeh-temeh sepele, jangan pernah curang. Ittaquz zulma, takutlah pada perbuatan zalim. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah, karena kezaliman akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Jangan korupsi. Korupsi satu kota, kita akan mencari mereka dari mulai sejak zaman Nabi Adam sampai Adam Smith. Berkumpul semuanya di akhirat. Adam, Idris, Nuh, Salih, Ilyas, Zakaria, Musa, Yahya, Isa, Daud, Sulaiman, Ayub, Zulkifli. Berkumpul semuanya. Kemana kita mau mencari mereka di akhirat? Bayar sekarang. Pak Ustaz, pertanyaan saya, ada salah satu dai menjelaskan doa satu orang habaib zuriyah Rasulullah sama dengan doanya 40 kiai ahwal. Apakah benar demikian? Mohon penjelasannya. Dalil tertinggi Al-Quran, di bawah Al-Quran hadis, di bawah hadis khabar sahabat, di bawah khabar athar tabi'in, di bawah athar fatwa ijtihad ulama. Saya belum menemukan hadisnya. Boleh jadi motivasi untuk menghormati alil bait. Karena ketika Zaid bin Thabit mencium tangan Abdullah bin Abbas, secara umur lebih tua Zaid bin Thabit, tapi Zaid bin Thabit mencium tangan Abdullah bin Abbas. Kenapa kamu cium tanganku, kata Abdullah bin Abbas? Karena kamu kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh jadi dia berijtihad karena ini punya nasab baik dengan Nabi, bahkan jadi imam pun hafalannya sama, paham fakihnya sama. Tapi yang ini nasabnya lebih mulia, maka yang bernasab lebih mulia, lebih dikedepankan daripada yang tidak bernasab mulia. Nah, ini masalah nasab. Tapi orang mulia bukan karena nasab, tapi kalau dia memang sudah taat, nasabnya itu menambah kemuliaannya. Nah, ini tentang masalah yang antara ahli bait dengan bukan ahli bait. Semoga Ustaz dalam lindungan Allah. Amin. Apa bisa kita mengatakan, menganggap seorang itu guru kita tanpa kita belajar secara langsung talaqi, tapi cuma belajar mendengar, melihat hanya melalui YouTube? Contohnya kita mendengar ceramah-ceramah Pak Ustadz di YouTube, kita mengakui Pak Ustadz sebagai guru. Ajaztu muhadarati, aku ijazahkan isi ceramah-ceramahku kepada seluruh kaum muslimin muslimat yang ada di Masjid Raya Bintaro pagi ini. Maka dijawab, qabiltu, aku terima. Aku ijazahkan buku 30 fatwa Ramadan, 33 tanya jawab kurban, 99 tanya jawab solat, dan 37 masalah populer. Ku ijazahkan kepada jamaah yang hadir pada subuh ini di Masjid Raya Bintaro. Maka dijawab, qabiltu, aku terima ijazah itu. Maka kita resmi punya hubungan guru dan murid. Adapun yang tak paham, dia bisa tanya. Saya udah tanya ke WA Ustadz cuman baca aja. Kenapa enggak Ustadz jawab? Saya enggak jawab, saya screenshot, saya kirimkan. 999 belum terbaca. Kenapa wudhu yang selama ini diajarkan tidak sesuai dengan Al-Ma'idah ayat 6? Membasuh muka dan kedua tangan sampai siku. Usapkanlah kepala, kedua kaki hingga mata kaki. Semenjak kapan wudhu itu dimulai penambahan seperti kumur-kumur, membasuh kedua telinga? Al-Quran global, penjelasan globalnya hadis. Wa anzalna ilaika dzikra, aku turunkan Al-Quran ini kepadamu ya Muhammad. Ini global. Litubayyina linnas, supaya engkau jelaskan isinya. Penjelasan tentang itu sunnah, maka belajar hadis. Riwayat siapa? Ada riwayat Utsman, ada riwayat Abu Hurairah. Pertama riwayat Utsman. Kalau kamu mau ngelihat wudhu Nabi, kata Utsman, tolong ambilkan air.
Maka diambilkan air, lalu Utsman membersihkan tangannya, lalu dia memasukkan air ke mulut dan ke hidung. Mulut madmadah, hidung istinsyaq. Bagus menarik air ke hidung, naik ke otak, membantu naiknya oksigen yang kurang dari jantung. Bagus. Yang flu pilek, tarik ke atas. Bagus. Sakit kok Ustaz? Iyalah. Nah, itu sunnah, hadisnya sahih. Lalu kemudian Nabi membasuh muka, "Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq." Tangan sampai siku. Sekarang kenapa orang basuh dari siku sampai ke ujung? Ada rukun, ada syarat, ada wajib, ada sunat. Apakah membasuh dari ujung sampai ke siku itu rukun, syarat, wajib, sunat? Tidak, sunat. Adapun kalau ada orang yang dia dari, ya nggak apa-apa, tapi ada hikmah luar biasa. Kata Pak Dokter nih, Ustaz Somad, ya, kenapa kalau wudhu itu disiram dari ujung sampai siku? Saya bilang, Pak Dokter, jangan tanya-tanya, sudah begitu dalam Quran. Gitu caranya kalau kita nggak tahu jawabannya. Setelah itu Pak Dokter tadi nanya saya lagi, Ustaz Somad, ya kami dokter bedah, kalau mau ngoperasi orang, kami cuci tangan sampai siku. Kalau nyuci tangan sampai siku. Terus saya tanya, Pak Dokter kenapa nyucinya sampai siku? Untung dia nggak balas. Kalau sempat dia balas, sudah begitu menurut dokter, jangan tanya-tanya. Kalau kami siram dari siku sampai ke ujung, maka bakteri bergelantung di ujung jari. Bakteri yang menggelantung di ujung jari dipegang ke tangan kaki yang luka, menyebabkan infeksi bakteri. Tapi ketika disiram dari ujung sampai ke siku, maka steril, bersih, karena kuman-kuman turun sampai di siku. Paling-paling sikunya yang berkulis. Lihat hikmahnya. Nah, beli fikih Sulaiman Rasyid, orang Lampung, dapat gelar S1 Al-Azhar tahun 1935. 10 tahun sebelum Indonesia merdeka, dia sudah lulus dari Al-Azhar. Fikih Islam Sulaiman Rasyid, mazhab Syafi'i, simple untuk pemula, harga 40.000. Kalau lebih tidak tanggung jawab saya. Setelah itu wamsahu bi ru'usikum, usap kepala. 3 riwayat. Riwayat pertama, Nabi pakai sorban, Nabi basahkan tangannya, lalu dia usapkan di tepi sorbannya, kena rambutnya sedikit. Itulah dalil orang yang mengatakan kena dikit aja sudah sah. Riwayat 2, Nabi membasahkan telapak tangannya, dia masukkan dari celah sorbannya tanpa membuka sorbannya. Itulah dalil mazhab yang mengatakan kepala basah 1/4. Ketiga, Nabi membuka sorbannya, Nabi membasahkan tangannya, dia usap dari depan ke belakang, ke depan, nyambung ke telinga. Telinga. 3 versi. Jangan dipermasalahkan. Yang versi 1 sah, versi 2 sah, versi 3 sah. Yang bermasalah mana? Yang enggak wudu. Pun tetap sah karena tayammum. Ambil tanah, pukul, ambil tanah, pukul, wajah sekali, sekali saja. Ambil tanah, pukul, buka, lalu usap. 1, 2, 3. 1 untuk bawah, 2 untuk yang dalam, 3 untuk sini. 1, 2, 3. 1 tayamum, 1 solat. Nanti mau solat lagi, tayamum lagi. Tidak pakai kumur-kumur. Setelah itu baru kaki. Wa arjulakum ilal ka'bain. Kaki sampai mata kaki. Baru doa. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika salihin. Dari tempat wudhu naik ke atas masjid, enggak boleh tasbih. Tasbih menggerakkan jari jemari. Retak, 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 retak. Enggak boleh. Kenapa? Merusak kekhusyuan hati. Tasbih enggak boleh. Tasbih. Subhanallah. Gimana lo? Subhanallah, subhanallah. Lagi ngobrol enggak tentu arah. Tawaf 7 putaran. Dimulai dari Hajar Aswad, rukun Yamani, nyentuh. Mana ada dalam Quran? Hadis. Kapan waktu sholat taubat?
Unlimited. Mau pagi, mau siang, mau malam. Tapi bagus malam. Karena malam itu sepi, sunyi. Dulu gitu. Sekarang kita bangun jam 2. Gol! Nggak ada sepinya dunia. Tadi malam saya bangun jam 2. Mau sholat. Jam 3, jam 4. Lewat di depan. Jangan beribadah nunggu sepi, nggak akan beribadah. Sholat sunat tasbih bisa pagi, bisa siang, bisa petang, bisa malam. Inilah yang saya bingung Pak Ustadz. Kata Ustadz ini pagi, kata Ustadz ini siang, kata Ustadz ini malam. Terus satu pun belum bisa saya putuskan. Kalau sholat wudhu Pak Ustadz, sholat wudhu langsung setelah wudhu. Usalli sunnatal wudhu raka'ataini lillahi ta'ala. Bilal, sini Bilal. Ada apa ya Rasulullah? Sami'tu daffana 'alaika baina yadayya fil jannah. Aku dengar suara gesekan sendalmu dalam surga. Kresek 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 kresek. Hebatnya Bilal, berkulit hitam, budak miskin hamba sahaya, sendalnya lebih dulu masuk surga daripada kita. Jangan sombong, jangan angkuh sama orang hitam. Makanya saya dulu waktu kuliah di Maroko, satu asrama sama orang hitam. Saya suka sama orang-orang Afrika ini. Terasa kita lebih putih. Bolehkah solat dilakukan di antara solat qabliyah dan solat fardu? Boleh. Habis solat qabliyah, waktu masih panjang. Ada 15 menit. Antara azan dan iqamat 15 menit. Boleh, nggak salah.